Ada keterangan yang Kita akan kembali ke disampaikan oleh JCC. pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kami bangga sekali dengan apa yang tadi disampaikan oleh Gus Muhaimin, gagasan, rencana terkait dengan bagaimana kita bisa merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi disampaikan, dan tadi semua gagasan-gagasannya terungkapkan. Kami bersyukur sekali, dan insya Allah ini menjadi bahan yang makin meyakinkan bagi kita tentang perlunya perubahan. Monggo Gus. Ya, karena keterbatasan waktu tentu saja beberapa poin akan terus kita sosialisasikan kepada masyarakat bagaimana agar pembangunan yang berkeadilan, pembangunan yang merata, pertumbuhan ekonomi yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat menjadi prioritas, keadilan untuk semua. Saya kira itu tema yang akan terus kita perjuangkan. Oke. Baik. 3 pertanyaan untuk teman-teman rekan media. Sebelah sana. 1. Mas yang iya, itu Mas yang di benar tadi. Oke. Medianya ya Mas, tolong disebutkan dan langsung pertanyaannya. Baik, izin Caimin, saya Ayubi dari apahabar.com. Apahabar.com. Apakabar.com. Ya, baik, pertanyaan saya tertuju dari tadi yang disampaikan oleh Caimin terkait dari statement Caimin yang bicara soal Banjarmasin Kasihan. Lalu ada 3 kota yang di-highlight di Kalimantan, Banjarmasin, Pontianak, dan Balikpapan. Nah, di sini Caimin bilang Banjarmasin Kasihan, itu maksud kasihannya itu apa dan kenapa? Lalu memang langkah apa yang bisa dilakukan dari pasangan calon nomor 1 ini untuk membuat pemerataan di sana, khususnya di Banjarmasin itu sendiri. Terima kasih. Baik, boleh langsung dijawab, Cak. Ya, banyak kota-kota kita yang masih bisa ditumbuh kembangkan menjadi kota yang maju, terutama infrastruktur dan kebutuhan air. Banjarmasin hari ini ada 2 masalah besar. Yang pertama adalah keterbatasan air bersih menjadi problem utama masyarakat. Bukan Banjarmasin. Yang pertama, Banjarmasin kadang masih problem jalan raya, jalan yang masih menjadi kekurangan karena terjadi kerusakan jalan di mana-mana. Yang kedua, Pontianak APBD-nya hanya 1 triliun. Bayangkan kalau kita bisa tambah sehingga aspek pembangunan pemerataan itu terjadi. Yang ketiga tadi apa? Lupa saya. Balikpapan ini hari ini listrik juga sangat kesulitan. Jalan masih banyak yang rusak dan juga air bersih menjadi problem utamanya. Karena itu prioritas pembangunan yang harus kita lakukan adalah pemerataan. Anggaran ini diprioritaskan kepada pembangunan kota-kota sehingga tumbuh menjadi lebih cepat maju. Baik, cukup. Kita berikan ke rekan-rekan media sebelah sini. Tidak ada? Oke, Mas yang di belakang sana. Nanti baru yang cek joket coklat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Caimin, Pak Anies. Saya Zulnis dari TVRI News Jakarta. Saya mau bertanya Pak mengenai strategi Mas Gibran yang tadi mengajukan pertanyaan dengan istilah-istilah sulit, dan terlihat sekali Gus Imin dan juga mungkin Pak Mahfud tadi kesulitan untuk menjawab itu. Bagaimana tanggapan Timnas Anies mengenai strategi tersebut? Terima kasih. Ya, namanya istilah itu kan banyak sekali. Ada nggak yang kadang kita hafal, ada yang kita kebetulan lupa singkatannya. Tapi ini biasa, pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja dimunculkan setiap saat, dan yang penting kita akhirnya ngerti substansinya dan bisa menjelaskan dengan tepat apa yang sebetulnya dengan kepentingan ekonomi syariah yang menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita. Tambahan Mas Anies. Iya. Jadi ketika
pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif. Dan ini yang sesungguhnya dibawa. Menurut saya sebagai pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja. Dan publik nanti akan menilai apakah memang ini format cerdas cermat untuk hafalan atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan. Baik, mohon maaf rekan-rekan media, nampaknya waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Anies Baswedan dan Bang Pak Ege, Muhaimin boleh Iskandar. lanjut komentarnya? Terima kasih. Kita Iya kan. Boleh langsung ditanggapi tadi Iya. pernyataan dari Anies Baswedan, ya. Saya mengatakan betul, Pak Anies Baswedan juga mengatakan itu sah. Karena buktinya sudah 2 kali terjadi. TPID di tahun 2014 dan di tahun 2019 startup unicorn gitu ya. Dan malam ini kena pada State of Global Islamic Economic, di mana yang nomor 1 itu Malaysia, kemudian Arab Saudi, Uni Emirat Arab, baru kita gitu ya. Jadi kalau Anda malam ini ingin memberi nilai pada adu terminologi, kebetulan Gus Muhaimin tidak melakukan hal yang sama. Gus Muhaimin bisa loh, misalnya menanyakan nih, coba ya saya kasih contoh. Ketika itu tadi banyak bicara soal ekonomik digital ya, digital ekonomik ya, dengan pengembangan segala macam. Lalu Gus Muhaimin misalnya nyelonong dengan kalau begitu di mana ya nexus economics of law-nya misalnya gitu ya. Itu lagi seru betul kan di Amerika ya, antar negara bagian misalnya berbeda itu untuk itu. Tapi kan bukan itu intinya. Tapi kalau Anda ingin menilai bahwa itu adalah sesuatu yang penting dari debat, bahwa semua orang menguasai semua istilah, Anda akan memberikan nilai yang tinggi. Sementara kalau saya tidak berposisi pada mengatakan itu salah, tapi semua orang bisa melakukannya. Nanti Anda untung-untungan bisa tahu atau tidak. Dan memang ada, itu nomor 7, ada strategi dalam debat nomor 7 untuk menjawab itu semua. Oke. Ya, nah tapi pada bagian, kalau Anda mau sampai ke nilai, saya pada bagian ini setelah kita dengarkan Joshua Pardede dong, ini kan bidang dia, bidang Oke. ekonomi. Kita akan bahas. Kita akan mendengarkan. Kita apa akan yang bahas nanti soal tadi apakah dari pertanyaan itu keluar solusi, apakah ada solusi-solusi yang dilontarkan, dan apakah solusi-solusi ekonomi yang dilontarkan oleh para capres ini masuk akal untuk Betul. dijalankan dalam pemerintahan. Kita akan bertanya ke Bang Joshua, nanti usai jeda kami akan kembali sesaat lagi.